perkenalkan, nama saya Demika Tiffany Nuria dengan NIM 231010047. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resume saya dalam mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia pada pertemuan keempat. Yang pertama, bertahannya Katolik di wilayah tertentu, dan yang bagian A, wilayah-wilayah Katolik yang bertahan. Yang keempat, bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Keberlanjutan Katolik di daerah-daerah ini terjadi karena berbagai faktor, seperti dukungan komunitas lokal, warisan misionaris Portugis, dan peran awam dalam mempertahankan iman. Nah, yang A, wilayah-wilayah Katolik yang bertahan. Yang pertama, Flores dan Larantuka, pusat Katolik di Indonesia. Ketika VOC merebut Pulau Solo pada tahun 1613, banyak umat Katolik yang melarikan diri ke Flores, terutama ke Larantuka. Larantuka menjadi pusat Katolik yang kuat karena yang pertama masih memiliki hubungan dengan Portugis di Timor, yang kedua tradisi keagamaan tetap dijaga oleh komunitas lokal, dan yang ketiga perayaan Semana Santa atau Pekan Suci Larantuka berkembang sebagai ekspresi iman Katolik yang unik. Lalu wilayah yang kedua, Timor. Wilayah di bawah kekuasaan Portugis. Timor bagian timur tetap dikuasai Portugis, sehingga gereja Katolik bisa bertahan tanpa gangguan VOC. Beberapa komunitas Katolik di Timor juga berperan dalam menopang umat Katolik di daerah lain seperti Flores dan Maluku. Nah, yang ketiga, Sumba dan Sabu. Bertahan dalam kelompok kecil. Katolik berkembang di Sumba dan Pulau Sabu meskipun dalam komunitas kecil. Dan wilayah yang terakhir adalah Maluku. Katolik bertahan secara sembunyi-sembunyi. Setelah VOC menguasai Ambon dan Ternate, umat Katolik dilarang beribadah secara terbuka. Beberapa komunitas tetap melaksanakan ibadat secara sembunyi-sembunyi. Hubungan dengan Portugis di Timor dan Makau tetap terjalin, memungkinkan masuknya misionaris Katolik secara rahasia. Nah, bagian yang kedua adalah, yang B adalah faktor-faktor yang membantu Katolik bertahan. Yang pertama, peran umat awam dalam pewarisan iman. Umat Katolik mengandalkan pemimpin awam untuk mengajarkan iman kepada generasi berikutnya. Kemudian doa-doa rosario dan doa malaikat Tuhan menjadi bagian penting dalam mempertahankan iman. Dan pemimpin komunitas berperan dalam mengajarkan ajaran dasar Kristen, membimbing doa, dan menjaga komunitas tetap setia pada ajaran Katolik. Lalu yang kedua, jaringan dengan Portugis di Timor dan Makau. Wilayah-wilayah Katolik seperti Flores, Timor, dan Maluku masih memiliki kontak dengan Portugis yang memungkinkan masuknya misionaris secara rahasia. Lalu, Makau sebagai pusat Katolik di Asia sering menjadi tempat pengiriman imam dan bahan-bahan ajaran Katolik ke Nusantara. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, penyebaran Katolik melalui tradisi dan budaya lokal. Beberapa tradisi lokal beradaptasi dengan ajaran Katolik, seperti Semana Santa di Larantuka yang menggunakan unsur budaya Portugis dan Flores. Dan umat Katolik di daerah-daerah ini mengembangkan lagu-lagu rohani, tarian, dan simbol-simbol keagamaan yang mencerminkan perpaduan iman dan budaya lokal. Sekian hasil resume pada pertemuan 4 saya. Terima kasih. Shalom.